pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Matahari di bulan Ramadan beranjak pergi, berganti fajar Syawal di pagi hari, membawa cahaya kedamaian di penghujung Ramadan, menebar berkah di hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya pemirsa. Idul Fitri sangat identik dengan kehangatan keluarga. Meski di tahun ini kita belum bisa mudik ke kampung halaman karena situasi pandemi COVID-19, namun kehangatan keluarga tetap bisa kita rasakan melalui silaturahmi secara virtual. Di episode Hari Kemenangan ini, saya akan mengajak pemirsa untuk bersilaturahmi secara virtual bersama Maestro Dongeng Indonesia, pendiri Kampung Dongeng, Awam Prakoso, atau yang dikenal publik dengan Kak Awam. Assalamualaikum Kak Awam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya Kak. Sama-sama Mas Aldi. Di Lebaran ini, saya dan pemirsa ingin bersilaturahmi bersama dengan Kak Awam, sekaligus melepas rindu mendengarkan dongeng Kak Awam. Namun sebelum itu, kita sapa pemirsa terlebih dahulu ya Kak. Saya Awam Prakoso. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Inovasi Anda. Kak Awam, Lebaran selalu membuat kita rindu dengan kehangatan keluarga ya Kak. Jika kita memutar waktu dan mengingat kembali kenangan Kak Awam dulu ketika waktu kecil, apa nih momen yang paling menarik dan selalu Kak Awam ingat ketika merayakan Lebaran bersama dengan keluarga? Aduh, Mas Aldi bikin terharu nih mengingat-ingat masa lalu nih. Momen yang sangat luar biasa ya ketika dulu saya waktu kecil. Itu selalu saja kalau sholat id bersama pulang nggak lupa langsung berjejer tuh. Berjejer, kemudian kita sungkeman sama ayah, ibu, orang tua saya ketika itu bersama saudara-saudara sekalian. Itu momen yang sangat luar biasa dan kemudian saat, karena masih kecil ya, kemudian saat itu sudah lirik-lirik kue-kue lebaran yang sudah ada di meja. Dan itu juga membudaya sampai saat ini saya melakukan hal tersebut untuk anak-anak saya. Jadi kalau sudah habis sholat id, kemudian kita langsung berjejer, mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Jadi anak-anak saya juga sungkeman juga. Dan setelah itu baru kita kemudian sapa menyapa keluarga yang jauh dari rumah kita, seperti itu. Setuju Kak Awam, momen sungkem dan maaf-maafan ketika Lebaran tiba ini akan selalu menghadirkan sebuah cerita kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu ya Kak. Iya. Setuju ya pemirsa? Kak Awam, berbicara mengenai dongeng, ini saya selalu teringat nih dengan almarhum kakek saya yang selalu mendongeng ketika Lebaran tiba. Beliau mengumpulkan cucu-cucunya nih, termasuk saya Kak Awam, untuk mendengarkan kisah-kisah menarik yang inspiratif. Nah, sebagai seorang pendongeng yang sangat populer di tanah air nih Kak Awam, bagaimana nih perjalanan Kak Awam hingga menjadi Maestro Dongeng Indonesia? Hal apa yang melatar belakangi dan bagaimana pengalaman Kak Awam pertama kali mendongeng di depan publik? Bagaimana keseruannya saat itu Kak Awam? Ya, jadi saya ini sejak kecil memang sangat didukung sekali oleh ayah saya untuk mengikuti ekstrakurikuler. Jadi yang berhubungan dengan panggung itu saya sangat senang banget gitu ya. Saya baca puisi, saya main drama, pokoknya yang berbau panggung, termasuk seni bela diri. Wah, saya juga dulu seorang pencak silat yang luar biasa ketika masih SD sampai SMP. Nah, disitulah kemudian terus berpacu dengan waktu. Saat saya kuliah itu saya mengikuti dunia teater. Nah, jadi makin jadi saya menjadi seorang aktor gitu ya. Tetapi setelah bekerja, jadi lulus bekerja,
saya sudah sulit sekali menemukan panggung saya. Tapi setelah PHK, jadi tahun 98 itu kan PHK besar-besaran, saya juga termasuk kena dampaknya, Mas Aldi. Nah, disinilah yang membuat saya kemudian kembali lagi ke Sanggar. Kembali ke Sanggar kok rasanya saya tidak menemukan lagi panggung saya gitu. Karena kan panggung teater itu untuk di Indonesia ini kan masih sangat-sangat belum memadai lah ya untuk saya maksudnya. Nah, Allah memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh seperti Mas Aldi, coba ya nanti ditebak. Sol do iwak kebo re mi fa sol ikan tongkol mire gule kare enak dewe Pak Raden akan menggambar. Nah, Pak Raden itu salah satunya. Kemudian ada Kak Seto dan banyak sekali para tokoh-tokoh anak itu yang kemudian memberikan inspirasi kepada saya untuk menyadari, wah ini sepertinya panggung saya nih. Wah, dari situlah saya menemukan. Nah, saya sebelum ke panggung publik, saya kemudian di rumah memantapkan diri dulu. Saya mencoba mendongeng untuk anak saya, tetangga saya, sanak famili. Itu menjadi bahan, bukan kelinci percobaan ya, bukan ya. Tetapi menjadi bahan materi yang saya kumpulkan, sekaligus saya berlatih di sana. Saya ingat sekali saya tampil pertama itu ketika diundang oleh salah satu panitia di masjid di sekitar Blok M sana. Di situ saya hadir, betapa sangat luar biasa antusias anak-anak ketika saya melenggak-lenggokkan tubuh, menyuarakan berbagai macam tokoh. Saya sampai merinding nih, jadi teringat sekali, wah inilah panggung saya gitu ya. Itu bercucuran sekali tuh keringat-keringat saya karena betul-betul saya belum percaya diri dan saat itulah tampil pertama kalinya. Seperti itu Mas Aldi. Ternyata Kak Awam juga pernah merasakan tidak percaya diri di hadapan adik-adik semua. Pengalaman pertama akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga ya Kak. Nah, saat ini Kak Awam sudah menjadi seorang pendongeng yang sangat populer di tanah air. Tentunya perjalanan panjang yang Kak Awam lalui ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan Kak Awam sebagai seorang maestro dongeng Indonesia. Nah, pemirsa dari Lentera Jakarta On TV ini penasaran Kak Awam, apa nih suka dan dukanya menjadi seorang pendongeng? Lalu momen berharga apa yang kian menguatkan Kak Awam untuk terus memajukan dongeng di tanah air? Nah, ini saya jadi mengingat masa-masa awal perjuangan ya. Di tahun-tahun 99 sampai dengan tahun 2010 itu adalah masa-masa saya harus berjalan, maksudnya menyusuri dari daerah ke daerah lain. Bisa kita bayangkan di tahun itu jalanan darat atau udara juga belum memadai di beberapa daerah seperti misalkan di Kalimantan. Saya teringat banget ya ketika saya harus menuju dari Balikpapan kemudian sampai ke Grogot, tanah Grogot, sampai ke Sangatta, kemudian sampai ke Melak, nah itu ujung-ujung Kalimantan Timur. Begitu juga dengan Kalimantan Selatan, NTT, NTB dan lain sebagainya. Itu perjalanan itu sangat-sangat tidak ramah ya. Saya harus tidur di emper-emper toko, emper-emper masjid. Nah itu adalah suka dan duka saya ketika dalam perjalanan untuk bisa bertemu dengan anak-anak di sana. Tapi akan sirna, hilang, lelah, kemudian capek dan lain sebagainya ketika sudah berhadapkan dengan wajah-wajah mungil ya, mereka dan juga wajah-wajah ibu guru di pedalaman sana, di daerah-daerah itu yang haus terhadap ilmu. Saya memberikan bagaimana teknik pendampingan anak, mengajar dengan asik menyenangkan dan tentu saja dengan teknik bercerita. Itu pulang-pulang itu sudah lelahnya hilang sama sekali. Itulah suka dan duka saya di perjalanan-perjalanan itu. Dan kalau di Kampung Dongeng sini juga banyak sekali ya, kalau tiba-tiba ada panggilan alam ketika ada bencana dan seterusnya, itu juga saya tidur di tenda yang basah, kemudian di saat basah tenda itu juga belum tenang karena gempanya masih terus berlangsung seperti di Padang Pariaman, di tsunami Aceh dan seterusnya. Itu masa-masa yang sangat-sangat sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Luar biasa, perjuangan Kak Awam memajukan dongeng di tanah air hingga sampai ke pelosok negeri. Wah, saya salut Kak. Semoga perjuangan dan pengabdian Kak Awam dapat menginspirasi kita semua untuk turut serta memajukan dongeng di Indonesia.
khususnya dalam pembentukan generasi penerus bangsa, yaitu yang terkait dengan perkembangan psikis dan moral anak. Kak Awam, saya bertanya untuk hal yang lain lagi nih Kak, yaitu terkait dengan Kampung Dongeng. Nah ini bagaimana nih Kak, awal mulanya berdiri Kampung Dongeng dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Kampung Dongeng tersebut? Nah, ini mulai asik nih, ceria nih. Jadi saat saya itu pulang dari berbagai bencana biasanya, itu selalu berpikir terngiang-ngiang itu Mas Aldi. Jadi banyak banget anak-anak yang tiba-tiba berseliweran dalam pikiran saya, perasaan saya. Lalu saya berbisik pada istri saya, gimana kalau kita tiap hari itu dikelilingi oleh anak-anak. Walaupun saat itu juga anak saya masih kecil-kecil, tapi saya merasa masih kurang. Karena saya punya satu pedoman, satu kalimat yang sangat luar biasa, bahwa mendidik anak itu tidak cukup hanya satu keluarga, tapi diperlukan satu kampung. Maka dari situlah saya merasa bahwa saya harus ambil bagian ini, gitu ya, untuk anak-anak di kampung saya. Nah, lalu garasi yang biasanya buat motor, kita sulap aja bersama istri dan anak-anak serta tetangga untuk menjadi rumah baca. Nah, itulah awalnya di tahun 2008 ya, belum ada Kampung Dongeng. Nah, akhirnya di situ anak-anak kok banyak ya, luar biasa. Maka di tahun 2009 akhirnya saya resmikan menjadi sebuah wadah komunitas namanya Kampung Dongeng, dan itu disambut luar biasa. Kalau dulu saya selalu bermimpi-mimpi, aduh gimana ya bisa ketemu dengan tokoh anak ini, tokoh anak itu ya. Ternyata belum juga berhasil, hanya terinspirasi melihat mereka-mereka itu. Tapi setelah saya mendirikan Kampung Dongeng di tahun 2009, itu ajaib sekali. Beliau-beliau datang ke sini. Jadi beliau memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bahkan pada saya. Nah itu yang jadi momentum yang sangat luar biasa. Dan kemudian Kampung Dongeng memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan, seperti ada namanya Pekan Ceria. Pekan Ceria ini wajib sifatnya, dilakukan oleh seluruh cabang Kampung Dongeng di seluruh Indonesia. Sekarang ada di 160 kota kabupaten, di 26 provinsi, dengan relawan ada 1.600, pendongeng profesional ada lebih dari 100. Nah, itu kita melaksanakan kegiatan Pekan Ceria. Nah, Pekan Ceria itu ada dongeng, ada tari, ada permainan rakyat, ada kreativitas ya. Nah, disitulah kita tidak boleh menarik uang anak-anak, karena yang datang itu harus kita berikan, kita layani dengan baik. Ada juga kegiatan Kampung Dongeng Keliling Kampung. Jadi kita biasanya terkait dengan pendanaan, kita mencari dana sosial, kita kumpulkan, kemudian itu namanya Kampung Dongeng Keliling Kampung menjemput berkah. Nanti setelah dapat dana dari berbagai perumahan-perumahan, sekolah-sekolah, itu biasanya kita lanjutkan ke program Kampung Dongeng Berbagi Berkah. Nah, seperti itu. Kemudian ada Kampung Dongeng Pelosok Negeri yang tadi awal saya sampaikan. Saya sampai ke NTB, NTT, Jayapura ya, atau di Papua, sampai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Itu semuanya namanya kegiatan Kampung Dongeng Pelosok Negeri. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mana saat ini sudah diikuti oleh rekan-rekan relawan dari Kampung Dongeng seluruh Indonesia. Makin menarik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama Maestro Dongeng Indonesia, pendiri Kampung Dongeng, Awam Prakoso. Kak Awam, kita lanjut lagi Kak. Esensi Idul Fitri yang sesungguhnya adalah bukan merupakan sebuah selebrasi, melainkan momentum untuk perubahan diri. Idul Fitri bermakna kembali fitrah. Artinya di mana seluruh umat muslim di dunia harus menjadi pribadi yang lebih bertakwa setelah menjalankan selama 1 bulan penuh ibadah berpuasa. Untuk itu di segmen ini Kak Awam, mohon kesediaan Kak Awam untuk mendongeng dengan tema menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya yakin Kak Awam, pemirsa dari layanan Jakarta On TV ini menyaksikan kita bersama dengan keluarga tercinta Kak Awam. Sudah ada adik-adik semua nih. Halo adik-adik. Nampaknya adik-adik juga sudah siap nih untuk menyaksikan Kak Awam. Karena kita semua rindu Kak dengan penampilan Kak Awam di ruang publik. Bagaimana Kak Awam, sudah siap ya? Siap, setuju banget. Warga Nusantara, marilah kita saksikan dongeng di hari kemenangan
oleh Maestro Dongeng Indonesia, Awam Prakoso. Silakan Kak Awam. Nah, Kak Awam akan bercerita murid-murid terbaik. Pagi hari di sebuah perguruan, terdengarlah suara yang keras membangunkan, yaitu suara seekor ayam. Semua terbangun, termasuk binatang-binatang yang ada di peternakan dari perguruan itu. Coba ditebak ya, adik-adik ya. Nah, di antara binatang-binatang ternak itu juga terbangun murid-murid terbaik di perguruan itu. Nah, tentu saja setelah melaksanakan sholat subuh, sang guru pun keluar dan menjumpai murid-muridnya di sebuah lapangan. Pintu sang guru dibuka. Oh, kalian sudah kumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-muridnya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guru. Waalaikumsalam. 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 Semuanya ramai menyambut sang guru. Kemudian sang guru pun sangat ingin sekali memberikan sebuah sayembara. Karena sang guru memang harus membuat kegiatan-kegiatan di perguruan itu yang sangat disenangi oleh semua murid-muridnya. Karena saat itu adalah masa di mana di luar sana ada sebuah bencana wabah yang semua orang tidak boleh keluar dulu. Kalian semuanya, aku punya sayembara. Kalian ini hebat-hebat. Dalam segi permainan pedang, kalian hebat. Dalam bermain tombak juga hebat. Panah juga hebat. Kalian juga hebat dalam menghafal semua bahasa-bahasa asing. Aku juga merasa senang karena kalian juga pandai matematika, fisika, biologi, dan semua ilmu pengetahuan. Wah, ternyata sang kakek mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan semua murid terbaik. Nah, inilah yang kemudian membuat sang guru sangat penasaran siapa sih sebetulnya murid yang paling terbaik. Sekarang kalian berkumpul di sini, kalian sudah belajar kan tentang ilmu memasak? Sudah guru, sudah. Kami sudah bisa tata boga, membuat masakan-masakan. Apakah guru mau dimasakan? Iya. Tapi aku hanya ingin kalian memasak ayam untukku. Bebas mau ayam, mau diapakan, digulai, digoreng, ditepung, atau dibakar, terserah kalian. Pokoknya aku ingin kalian memasak tentang ayam kita. Silahkan ambillah ayam yang ada di peternakan. Siap guru, siap guru, siap guru. Tapi sebelum mereka bergerak meninggalkan gurunya, sang guru berpesan. Aku hanya titip satu pesan. Kalian sebelum memasak harus memotong terlebih dahulu dengan nama Tuhanmu. Dan jangan lupa, tidak boleh ketika memotong terlihat oleh siapapun. Aku punya tempat persembunyian guru. Apalagi aku juga punya. Aku juga punya. Mereka pun berlari cepat meninggalkan gurunya untuk cepet-cepetan bisa menghidangkan masakan ayam terlezat untuk gurunya. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Mereka semuanya dengan cepat menyembelih ikan sih. Mereka dengan cepat menyembelih ayam-ayam yang ada di peternakan. Satu murid, satu ayam. Nah, kemudian mereka mencari tempat persembunyian masing-masing. Seperti pesan guru, jangan terlihat siapapun. Aku pasti menang. Aku punya masakan yang hebat. Enak rasanya, guru pasti suka. Yang penting, tidak terlihat siapapun. Aku akan memotongnya. Dia mencari tempat yang sangat tersembunyi.
dia merasa tidak ada yang melihatnya. Begitu juga murid kedua, murid ketiga, murid keempat, murid kelima, semua muridnya. Tapi hanya satu muridnya yang hanya membawa ayam dan merasa kebingungan. Murid itu bernama Muski. Dia berjalan ke kiri, ke kanan, ke belakang, jauh ke tengah hutan yang ada di pesantren itu atau di perguruan itu. Dia tidak bisa mendapatkan tempat terbaik. Dia merasa bahwa semua tempat adalah tidak seperti yang disampaikan oleh gurunya. Nah, aku sangat bingung sekali. Guru meminta aku memotong ayam di tempat yang tidak bisa terlihat. Di sini pasti terlihat. Aku harus jalan ke sana. Hingga 10 tempat ia merasa tidak yakin. Lalu dia pun pulang untuk menghadap ke gurunya. Dan di sana sudah banyak sekali hidangan-hidangan masakan dari ayam. Wah, sang guru pun tertawa sambil melihat semua masakan yang disajikan murid-murid terbaiknya. Ini masakannya, baunya lezat sekali ya. Kamu hebat semuanya. Dan Muski kemudian berjalan dari arah belakang menuju ke tempat gurunya. Guru, guru, aku gagal guru. Semua orang seperti merasa heran. Padahal Muski bisa masak seperti yang lain. Dan seharusnya juga punya tempat persembunyian seperti yang lain. Kenapa ayamnya belum dipotong? Guru, kenapa kamu dari tadi gura-guru? Ada apa? Kenapa kamu belum masak? Itu ayamnya kenapa masih dipegang aja? Guru mengatakan, aku harus memasak ayam ini dengan terlebih dahulu memotongnya di tempat yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Bukankah Allah selalu melihat kita, Guru? Apa yang kita lakukan pasti akan dilihat dan diketahui olehnya. Semua murid-murid langsung memandang Muski. Wah, benar juga Muski. Iya, benar juga. Oh, benar juga. Pemenangnya adalah Muski. Aku gurumu, senang kalian semuanya hebat dalam ilmu pengetahuan. Tetapi kalian suka lupa bahwa sesungguhnya kalian melupakan ilmu akhirat. Kalian lupa Allah selalu melihat dan memperhatikan kalian. Muski, selamatlah. Kamu silahkan pulang. Guru, kan masih pandemi, Guru. Aku hanya di sini dulu. Hah? Iya ya. Lalu Lebaran sebentar lagi tiba. Idul Fitri sebentar lagi tiba. Tidak lama lagi. Bagaimana kalian bisa bersilaturahim dengan keluarga kalian? Tentu saja kami akan berdoa, Guru. Dari sini dan kami senantiasa berdoa dan akan mengirimkan kabar yang terbaik tentang prestasi kami di sini. Baiklah kalau begitu. Aku bangga kepadamu Muski dan semua murid-muridku. Ingatlah, belajarlah ilmu pengetahuan, tetapi jangan lupa ilmu yang nantinya juga akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Guru, baik Guru. Nah, itulah cerita dari Kak Awam yang pasti menginspirasi kita semua bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, yaitu kepandaian kita, ilmu pengetahuan, dan tidak lupa harus menjadi manusia yang berakhlak baik terhadap sesama manusia dan Tuhan kita. Terima kasih. Demikian ceritanya. Dadah. Pemirsa, masih di layanan Jakarta One TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Maestro Dongeng Indonesia, pendiri Kampung Dongeng, Awam Prakoso. Kak Awam, saya masih kagum nih dengan dongeng Kak Awam di segmen sebelumnya. Ini sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Setuju ya pemirsa? Kak Awam,
Dongeng menjadi cara yang Kawam pilih untuk menanamkan nilai-nilai positif terkait berbagai bidang kehidupan kepada anak usia dini. Ini saya jadi teringat Kawam dengan program yang pernah kita lakukan sebelum pandemi lalu Kawam, yaitu kolaborasi antara DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kampung Dongeng dalam program Mall Pelayanan Publik Mendongeng. Sebagai bagian dari kampanye publik urus izin sendiri itu mudah, program Mall Pelayanan Publik Mendongeng telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak Kawam. Salah satunya adalah juri dalam ajang Public Relation Indonesia Awards, di mana program tersebut telah turut menghantarkan DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta sebagai peraih platinum atau juara umum dalam ajang tersebut. Wah, selamat untuk DPMP TSP Provinsi DKI Jakarta, luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat juga bersyukur atas dedikasi sepenuh hati yang kita lakukan telah mendapatkan apresiasi tingkat nasional. Wah, selamat Mas Aldi, keren-keren banget. Saya terus mengikutin loh IG-nya loh. Keren. Alhamdulillah, terima kasih Kawam. Lalu hal menarik yang ingin saya tanyakan adalah seberapa efektifkah dongeng dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini? Dan hal apa yang harus diperhatikan ketika kita mendongeng kepada anak tersebut, Kak Awam? Ya, tentu saja sangat-sangat positif, memiliki manfaat yang luar biasa. Karena dongeng itu kan sebetulnya nasihat ya, komunikasi persuasif. Atau secara persuasi kita menyampaikan apa saja. Dan setiap komunikasi yang bersifat persuasi itu sangat mudah sekali diterima oleh nalar anak-anak dengan melalui dongeng itu. Nah itu jadi alasannya kenapa kita harus dengan dongeng, karena dongeng itu kan satu alur cerita yang kemudian dinikmati anak, yang dari situ anak kemudian langsung berimajinasi, langsung merasakan ya. Jadi tokoh-tokoh itu seperti merasuk di dalam dirinya. Nah kemudian apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah dari segi bahwa cerita itu ada 3 hal tujuannya. Yang pertama adalah untuk memberikan dampak positif terkait dengan masalah karakter anak ya, apalagi soal perizinan ya. Perizinan itu kan juga salah satu karakter dari anak itu sendiri yang harus ditumbuhkan mulai sedini mungkin. Nah kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Nah pengetahuan, jadi dongeng yang disampaikan itu harus bisa memberikan dampak pengetahuan terhadap anak-anak juga. Yang ketiga adalah hiburan. Jadi anak itu saat ini juga sangat lesu ya, hiburannya apa, bingung ya. Lagu-lagu anak juga sekarang ini masih kurang. Nah untuk itu dongeng yang adalah merupakan satu pertunjukan yang murah meriah, yang mudah didapatkan karena bisa melalui orang tua masing-masing. Ini harus kita giatkan. Jadi 3 hal tadi yang harus diterapkan pada anak-anak. Materi yang merupakan nomor 1. Kemudian yang kedua adalah segi kreativitas. Bagi seorang ayah dan bunda di rumah itu bisa melalui kreativitasnya, misalkan dengan cara sambil makan es krim, sambil makan makan siang, makan sore dan sebagainya ya di saat tidak berpuasa. Nah itu adalah segi kreativitas sambil menyuapin anak sambil bercerita. Atau sambil memegang kertas kemudian dibentuklah kapal, pesawat, atau ulat, atau kupu-kupu. Itu juga bisa menjadi satu media kreativitas bagi orang tua yang begitu mudah sekali. Nah kalau sudah seperti Kak Awam, profesional storyteller, mau tidak mau harus belajar segi suara, gerak, olah rasa ya, itu atau olah media. Nah itu memang harus dikuasai betul. Dan itu kalau di Kak Awam itu Kampung Dongeng punya program namanya Kemah Dongeng, yaitu pendidikan dan latihan yang kita laksanakan dalam setahun itu 2 kali Mas Aldi. Jadi Kemah Dongeng itu dihadiri dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Biasanya kita mencari tempat untuk camping lah ya, 3 hari di sana, dan itu berdampak baik luar biasa karena selain maksudnya peserta itu mendapatkan pengajaran, juga mereka akan langsung bertemu dengan saya dalam pendidikan dan latihan itu. Baik, semakin menarik Kawam. Saya akan kembali kepada program Mall Pelayanan Publik Mendongeng Kawam. Karena saya sampai dengan hari ini masih penasaran Kawam.
yaitu penasaran bagaimana Kak Awam mampu menciptakan sebuah dongeng yang begitu mudah dipahami oleh anak usia dini, padahal materinya adalah terkait dengan perizinan. Memang hal tersebut sejalan Kak Awam dengan tujuan program tersebut, yaitu menciptakan makna positif terkait dengan kata izin. Sehingga diharapkan anak-anak yang mendengarkan dongeng Kak Awam mampu mengurus perizinannya secara mandiri ketika dewasa kelak. Namun hal yang menarik adalah bagaimana Kak Awam melakukan penyusunan materi terkait dongeng tersebut Kak Awam, dan apa nih tips dan trik yang bisa Kak Awam bagikan kepada pemirsa dari layanan Jakarta On TV? Ya, jadi sebelum masuk ke tip and triknya, bahwa ketika anak-anak sejak usia dini itu memang harus ditanamkan satu pemahaman bahwa mereka hidup itu bersosial, bermasyarakat, dan bernegara. Ingat, bernegara. Artinya mereka tidak bisa sebebas enaknya begitu saja untuk tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ada hal-hal yang terkait dengan perizinan yang harus mereka kemudian pahami dari mulai sedini mungkin. Sehingga ini merupakan satu dampak positif, mohon maaf, maksudnya tidak liar gitu ya, mereka kemudian melakukan segala sesuatunya tanpa sebuah perizinan. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian tips and trick terkait dengan persoalan mendongeng, dan apalagi terkait dengan ini, berarti kita yang pertama adalah observasi. Contoh misalkan Kak Awam bercerita tentang perizinan misalkan ya, apa sih hal yang mudah dipahami secara imajiner anak-anak, atau secara pemikiran mereka itu apa sih gitu ya. Oh, yang paling mudah misalkan ya, ketika anak tiba-tiba sepedanya rusak tetapi dia harus berolahraga, maka dia kan harus minta izin dulu untuk meminjam sepeda kepada kakaknya. Itu hal yang sangat mudah, tapi jangan dianggap sepele, karena itu satu nilai yang terkandung, yang masuk di dalam alam sadar dia. Kalau dia tidak melakukan atau tidak dibiasakan dengan melakukan perizinan itu, maka kedepannya juga akan abai seperti itu. Contoh kedua misalkan ketika anak tidak mau tidak mau sekolah gitu ya, karena sesuatu hal itu kan juga harus izin dulu, kenapa, apa alasannya apa, dan seterusnya. Sampai pada seperti kondisi Kak Awam misalkan ingin mengadakan kegiatan di Jakarta Selatan misalkan ya, karena yang paling dekat di sini Jakarta Selatan. Kegiatan kan tidak bisa begitu seenaknya langsung membuat undangan kepada anak-anak orang tua untuk hadir di kegiatan Kak Awam kan harus meminta izin dulu dari mulai tingkat RT, RW dan seterusnya, sampai kepada kita bisa urus izin sendiri itu mudah. Jadi pokoknya melalui layanan yang diberikan setia kalau nggak salah ya, itu layanan yang mudah sekali seperti itu. Benar Kak Awam. Kak Awam, sebagai seorang warga negara, bagaimana Kak Awam melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik saat ini, khususnya terkait dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Jakarta? Ajib ya. Ajib itu maksudnya antar jemput izin bermotor. Ini saya sudah dengar ini, dan ini satu inovasi atau terobosan yang sangat luar biasa diberikan di daerah khusus ibu kota Jakarta ya, sangat luar biasa. Jadi ini satu inovasi yang menjadi inspirasi sebetulnya untuk semua daerah-daerah yang saya sepertinya belum mendengar di kabupaten atau di kota lainnya atau di provinsi lainnya itu melakukan hal ini, di mana Ajib ini petugas datang kemudian menjemput berkas-berkas yang ingin memiliki izin ya, baik itu usaha maupun yang lainnya, kemudian kembali ke kantor untuk diproses, kemudian diantar kembali, dan ini gratis. Sehingga kalau kita masih juga masyarakat yang menggunakan pihak ketiga ya, nah itu ya sangat disayangkan dan ini tidak baik. Jadi kita harus juga memberikan apresiasi bahwa perizinan ini sangat mudah. Ajib untuk masyarakat DKI Jakarta. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajibin aja. Kak Awam, saya akan bertanya dengan hal yang lain lagi nih Kak Awam, yaitu bagaimana Kak Awam melihat perkembangan dunia dongeng di Indonesia, dan hal apa yang perlu dilakukan untuk melestarikan seni dongeng di tanah air. Perkembangan dongeng di Indonesia ini sangat baik. Dimulai dulu kita hanya perorangan di tahun-tahun sebelum tahun 2000 ya.
Kemudian muncullah Kampung Dongeng, kemudian komunitas-komunitas lain, banyak sekali di Jakarta itu banyak komunitas-komunitas dongeng itu, sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan di sisi komunitas itu sangat berkembang dengan pesat. Dari sisi satu komunitas Kampung Dongeng saja, Mas Aldi, itu bisa lebih dari 1.600 relawan, coba dibayangkan, banyak sekali. Tapi kita masih sangat sedih, kita masih terus berjuang untuk bagaimana perkembangan di orang tua untuk mendongengkan untuk anak-anaknya. Ini kita masih berjuang keras untuk membuat berbagai macam campaign. Ya, jadi salah satu campaignnya juga kalau di DKI Jakarta, Ibu Gubernur juga membuat program kan namanya Balai Dongeng dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan satu terobosan yang saya pikir sangat luar biasa. Dan kita juga Kampung Dongeng terlibat di dalamnya di sana. Jadi Kak Awam berpesan kepada semua ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak, kaum muda juga ya, ayo kita ambil peran untuk meningkatkan anak-anak kita agar mereka mendapatkan berbagai macam pesan, kebaikan, juga ilmu pengetahuan, serta hiburan yang edukatif. Jadi kita harus terus menyemarakkan dongeng di tanah air kita tercinta. Siap. Kak Awam, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Kak Awam sampaikan kepada warga Nusantara di hari kemenangan ini? Kepada warga DKI Jakarta, ayo sama-sama kita urus izin sendiri itu mudah. Kak Awam mewakili teman-teman Kampung Dongeng seluruh Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Masa pandemi memang masalah yang terus menghadang kita, tetapi setiap masalah tentu saja akan bersifat mampir dan pasti akan berakhir. Tetap bahagia, tetap ceria bersama keluarga di rumah kita. Baik Kak Awam, salam untuk keluarga tercinta ya Kak. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama Mas Aldi. Warga Nusantara, mari kita sukseskan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri sebagai upaya pengendalian mobilitas untuk meminimalisir resiko peningkatan laju penularan COVID-19. Tempat terbaik tetap di rumah. Saya tidak mudik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Hari Raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau puasanya malu kita kepada Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.